Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman. Murahan tak bisa diminta, maha tak bisa dibali, karena memang itu adalah nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita ulang-ulang pula kaji kita, kan apa kaji dek ulang pasal jalan dek batampuah. Kita baca untuk supaya menjadi pengingat bagi diri kita untuk senantiasa terus berbenah, memeloi, memperbaiki. Karena memang kita manusia ko bersifat lupa, bersifat khilaf, banyak salah awak. Maka carwe adalah kita memperbanyak istighfar di kana diri awak dipeloi tarwih. Kini masuk awak kepada surah Ali Imran ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna. Jadi ada kata-kata Allah wa kaifa. Iku namanya istifham, ta'jib dan taubih. Iku satu sisi sindiran lah, celaan lah, atau sesuatu yang menggugah awak supaya takajui pertanyaan kaifa takfuruna, ba'a mangko kapi aja kamu lain, kenapa kamu masih terus dalam keadaan kafir. Itu namanya sebuah istifham, pertanyaan yang menggelitik, yang menggugah supaya ada tumbuh kesadaran. Jadi mencela, mahino, latakahko dulu kan dulu kalau dijalehan ayat sebelumnya adalah tentang orang-orang beriman, nyola beriman, kemudian nyo ikuti pemikiran dari orang Yahudi, yang orang Yahudi dan Nasrani ko membaliknya balik ke kapian kan keinginan orang Yahudi kan kata. Jadi solobo deh ketika orang Yahudi ko lewat di hadapannya tu ada Aus dan Khazraj, kan itu contoh kelompok yang sebelumnya berseteru eboh batangka, kini nampak dari orang Yahudi ko nyo akur, nyo damai, nyo bakeloan. Nah orang Yahudi ko kakobe, ayo nyo mencela orang nan tanang mandamai nan elok tu sakit kepala apa niang ini mau kau berkeinginan orang kau bercakapnya batangkana ayo jadi nyuadu tu kau orang ke cerita patang anu mah cerita dia dua orang Aus beburuk-buruknya Khazraj di hadapan orang Khazraj dibuburuknya kelompok Aus. Jadi itulah kekobeh denyo orang kalau nyo nampak daerah rukun damai elok menangak-nangak kepala batangka jo eboh jurang ayo itu sana nanti kalau raibui
SMS mas senang melihat orang susah, susah mencela orang senang. Nah, jadi kalau mencela orang damai-damai, aku relelo aja susah itu. Tak kacacang kapanehan, ba kaca ruela, batang kau orang. Jadi memang awak elo-elo awak ada orang nang kepanasan. Jadi awak damai, awak elo-elo, baik awak berunsana, badak kakak, keluarga, korong, kampung, nagari, adolo orang. Ayo, pembahasan awak petang kan alah mah bahwa kadang-kadang nyo ciptakan itu nyo merasa diuntungkan. Bahasa orang Minang adalah mengaruh dia iya karuah. Membiak keuntungannya dia iya dan karuah lah. Di karuah ya iya tu. Di sini nyo membiak labu, membiak lawu amanang buat dia iya karuah. Jadi mengambil keuntungan di tengah-tengah orang heboh. Di parang tu ada dalam sebuah teori, ada teori konspirasi namanya buat orang parang ini batangka orang heboh, ini diuntungkan. Kok senjata lah nan buat atau usaha ada no masin-masin orang, perusahaan-perusahaan orang tu nak dua lawan saingnya lah. Ini nama nang baik lah, monopoli yo kikiro betulah. Jadi memang kasadonyo ko kece orang kini by design dirancang direncanakannya orang batangka orang heboh. Kini dikatakan oleh Allah Ta'ala lah, manga jo kakapi jo lain nak sanang bahwa orang ko damai elok. Jadi beriman itu Islam itu kan membawa kedamaian, mengajarkan awak bertetangga, awak bermasyarakat, aduh hablum minan nas, awak bermuamalah, awak berinteraksi satu dengan yang lain, itu kan diajarkan di agama. Jadi sungguh dikaitkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Alun salase hablum minan nas walai, alun diterima oleh Allah Ta'ala. Asal satu hablum minan nas, persahabatan awak itu dimulai dari interaksi. Contohnya kok ada utang piutang awak, itu namanya adalah bahagian dari hablum minan nas. Jadi selesai itu nah namun selesai tak katu jadi awak sembahyang selesai je utang awak tu dah. Ambo kali sembahyang mak. Kalau selesai utang bo tu, yo nan sembahyang tu untuk pribadi awak hablum minallah, hubungan awak dengan Allah Ta'ala. Nah, utang awak ke Tuhan. Nah, utang awak ke manusia, hak adami. Yo utang babahiya, pi utang batarimo. Jadi jangan sampai beko salah kaprah lo. Bukan rajin ke suraunya mah utang tu kalau selesai itu je tu mah namuah dah. Namuah kok apa namanya kok sarai orang nambah biak atau dong kurang nambah biak, dong kuni orang nambah biak. Nak namuah selesai tak kata ya mau minta kayaknya bakarilaan bakarilaan mangkoe ketika orang meninggal tu akan dimintaan rila jo maaf yo bakarilaan ko ado kuni nan tambia atau pola namanya yo bakarilaan. Karena muamalah waktu adalah harus ada saling berkarilaan, saling ridho. Lalu kemudian digugah, wa kaifa takfuruna, kenapa kamu masih kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullah, padahal telah dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah. Ini punya kitab. Ada kitab Taurat, kitab Injil. Lah dibacuan kayaknya nyona membaca. Tetapi apa yang dia baca, kebenaran yang dibacanya di dalam kitab tidak diterimanya karena memang bertentangan dengan kepentingan dan keinginannya. Nah syukur dia dah. Tak koko, nah dok kalau disembunyikannya, diando-andoannya, nyoan-nyangan-nyangan. Jadi nam benar hanya tertulis dalam kitab. Nam menjadi pedoman anaknya danga, anaknya terima dari orang tua lah namanya. Sementara oknumnya tu tidak
berpedoman kepada apa yang tertulis di dalam kitab suci mereka. Nah itu tuh. Makanya kita orang beriman, orang Islam itu anan kita katakan, anan kita karajokan, yo memang bersumberkan kepada kitab suci. Aduh, berdoman kepada Al-Quran, hadis, tambahlah ke ijma' dari ulama, panapek dari ulama salafus saleh, ulama imam mazhab. Mangko ulama imam mazhab dek karanonyo nama ngaji mendalami banyak hal. Di situ waktunya habiskan awak lumbara waktu mengaji lain. Awak habis awak banyak kaduya. Karajo lai dia mudia ingking kamari pagi petang. Ulama awak kalau jalan-jalan ada. Jalan-jalan itu segar tu refreshing. Boleh. Nan ulama imam mazhab itu nyu belajar mengaji dari kete lah Al-Quran. Tidak sekadar pandai baca Al-Quran, hafal Al-Quran, hafal hadis. Aba kualitas hadis ke jaleh, aba aman duduan posisi dia Al-Quran tu namanan ayat muhkamat, manan mutasyabihat, nama nasikh, namanan mansukh. Aba munasabah satu ayat dengan ayat yang lain. Dua pahamnya. Sementara wak kolun sabaralai. Mangkoi baca dia wak ikuti imam mazhab. Itu namanya mengikuti salafus saleh. Jadi dijelaskan juga wafikum rasuluh. Padahal di antara mereka ada rasul. Kan rasul yang berasal dari suku mereka. Aduh, Nabi Musa, ada Nabi Isa. Lalu mereka yang nyoba buat adalah lebih banyak kepada berdasarkan hawa nafsu tadi, kepentingan. Orang kalaulah berseorang waeko kalaulah bicara kepentingan kolah kalah kasadona lain. Ndak boleh nandinyo je nak berlaku lain. Baan anta tulis di dalam kitab suci ko ndak perlu dia nyobuek jo akakai ba acarwe nyo akakai pandapeknya tu. Itulah yang terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani, dibacakan iko kepada awak, dituliskan kepada awak, jangan sampai terjadi lo kawak takatu jangan tasuolo. Iko nan disuruh ada Al-Quran, halain nama karajuan. Lain yang disuruh halailo nan di karajuan, lain yang ditagah, nan ditagah di karajuan, nan disuruh nan ditinggal. Nya orang ke manusia kok kan takah tulu penasarannya. Nya justru lebih penasaran nan dilarang tu nan dicubuin. Kalau nan disuruh ko yo nya ko. Nan dilarang ko lah nya ko kobe. Memang banyak dilarang, larang dari kamu. Jangan mabuk, jangan berjudi, jangan berzina. Kan iko sesuatu yang dilarang penasaran orang dihiasi apa judi ko yo bana lasu yo bana istilahnya ko dianggap sesuatu yang menyenangkan bisa mendapat keuntungan capek na perlu latih-latihna perlu karajo-karajona do. Apalagi mabuk-mabuk tu pelai je sanangnya lapang biar padahal nama mabuk-mabuk ko iko sumber segala dosa. Sumber dari segala dosa. Mangko Utsman bin Affan dalam sebuah khutbahnya beliau menceritakan ada orang alim ahli ibadah kemudian dia tertarik dengan seorang wanita cak. Dan wanita cak ko nyo mauji orang alim ko dengan pilihan maksiat. Nah maksiat aja nak do na lo ada dek sayang apa pilihannya itu nak kayak apa dia. Tolong ajo karajuan salah satu di antara nanti go tu apa tu dia. Yang pertama bajudi anggaplah lah mabuk loh. Mabuk. Yang kedua bazina. Yang ketiga membunuh anak kenek.
Aku orang alim, kemudian taat beribadah, kau gara-gara cinta kepada perempuan ancak. Bagi kira condong selero karena lama, condong mato karena rancak, ala condong mato ko karena rancak. Tu baalai, nak dole, lainnya lain. Sehingga nampak rusiko meminta syarat nan dilarang kari karajuan. Dipilih. Disuruh udah ko ajo ko pilih lah ada jo mana kajuan wan. Apa ko ajo pemilihan mabuk, minum tua, atau memilih berzina, atau memilih membunuh anak ketek atau bayi. Itulah pikir-pikiran demi wanita terkasih, orang yang ia cintai. Ma kiro-kiro ya doso yang paling ketek ya. Itu nya tetong, ama kiro nan paling ketek doso eh. Aduh. Tapi keceknya kalau awak membunuh orang berarti ada orang yang tersakiti. Dibunuh bayi berarti ada anak ketek yang mau tersakiti mati ya. Kalau berzina berarti adalah wanita yang tersakiti. Orang lainnya itu. Kalau mabuk, kali awak seorang aja mati. Iyalah. Nama buat ko lah nan ketik ni konyo. Lai kawak je akibat dia. Awak je seorang je. Kalau berzina dulu na lain. Kalau membunuh anak ketek